Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kebencian yang mantan tunjukkan. Itu adalah tanda betapa besarnya cinta dia kepadamu. Ya, jadi kalau orang dulu tuh ya, sering kalau guyon bilang kan, benci itu adalah benar-benar cinta. Sebenarnya itu ada benarnya. Ketika kebencian itu lahir ya, bukan sebagai sesuatu yang tumbuh secara alamiah. Manusia bisa tidak membenci sesuatu, bisa saja. Ya. Jadi misal sejak awal dia sudah menerima informasi bahwa makanan ini rasanya tidak enak. Belum mencoba sudah benci duluan. Ya, karena faktor informasi yang dia terima. Atau orang membenci sesuatu karena faktor pengalaman. Ya, jadi dikasih sebuah makanan, begitu dicoba, wah ternyata rasanya pahit, rasanya tidak enak, dan setelah itu jadi tidak suka, jadi menghindari. Nah, kalau dalam urusan mantan ini tadi ya, dia membenci karena faktor apa? Karena faktor pengalaman juga, ya. Tetapi ada hal yang jauh lebih kompleks dari sekedar pengalaman. Dia pengen menunjukkan ya, bahwa yang pertama, dia bisa hidup, dia bisa survive tanpa kehadiran kita. Jadi ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan, ada pesan yang ingin dia sampaikan di balik sikapnya tadi. Karena itu kita yang harus peka, kita yang harus cermat di dalam memahami pesan tersebut ya. Kemudian yang kedua, bahwa kebencian yang lahir dari sikapnya tadi yang bisa kita lihat, dia menghindar untuk berjumpa, dia menolak segala macam komunikasi yang kita lakukan ya. Dan dia selalu mengulang-ulang dengan lisannya ya, bahwa dia membenci kita dan seterusnya. Itu adalah sebuah kebencian yang lahir karena faktor usaha ya. Jadi itu ada tiga kan. Tadi yang pertama ada kebencian yang lahir karena faktor informasi yang diterima. Orang bisa loh ya membenci seseorang karena faktor informasi. Maka orang-orang bijak zaman dulu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Seorang calon menantu datang ya, belum pernah diajak omong-omongan, belum pernah ngobrol, tetapi dia sudah dapat informasi misal dari saudaranya, dari pembantunya, dari asistennya, dan seterusnya, bahwa yang akan datang ini seperti ini, seperti itu. Jadi belum ada komunikasi, sudah benci duluan, karena faktor informasi. Yang kedua, membenci karena faktor pengalaman tadi. Nyicip, ternyata rasanya tidak enak, jadi benci. Nah, yang ketiga, membenci, ya, karena faktor berusaha untuk membenci. Ini biasanya awalnya baik-baik saja, saling mencintai, saling menyayangi, saling menjaga dan melindungi. Tapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya berpisah dan kemudian saling membenci atau salah satu berusaha untuk terus membenci dan menunjukkan kebenciannya. Jadi keywordnya itu, kalau dia berusaha untuk membenci, orang yang berusaha untuk membenci, artinya basicnya
dia sebenarnya tidak benci. Nah, ya, jadi kebencian itu bisa kita ilustrasikan ya. Jadi ada sebuah persoalan, kemudian lahirlah kebencian. Ini fondasinya. Kemudian dia berusaha untuk membenci, ya. Kemudian dia mencari dukungan, argumentasi ya, untuk membenci. Kemudian dia ngobrol ke sana kemari juga untuk mendapatkan support dari teman-temannya bahwa dia membenci kita, ya. Kemudian dia terus menguatkan hatinya untuk membenci kita dan seterusnya, ya. Nah, jadi itulah susunan kebencian yang ada di dalam hatinya. Sebenarnya semakin besar kebencian yang dia tunjukkan, sesungguhnya semakin besar pula cinta yang dia rasakan. Ya, kalau orang mencintai dengan energi 100 Newton, ya, maka agar dia tidak kembali, ya, yang dia butuhkan sekarang adalah energi kebencian dengan besaran yang sama. Jadi dia cinta nih ya, dengan energi 100 Newton. Tapi dia tidak mau kembali. Maka apa yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan adalah membenci dengan energi kalau bisa lebih besar dari 100 Newton ya. Dengan cinta itu kan arahnya ke sana, nah kalau benci arahnya ke sana sehingga bisa bertahan. Ya, kalau bisa energi kebenciannya ya sekurang-kurangnya 101 Newton sehingga dorongannya untuk menjauh. Yang minimal sama-sama energi cintanya 100 Newton, energi kebenciannya juga 100 Newton sehingga dia tidak kembali tapi tertahan di tempatnya atau bertahan ya, untuk terus menjaga jarak terhadap kita. Jadi dia butuh ganjel. Dan ganjel dari cinta tadi adalah kebencian yang dia tunjukkan. Ya. Nah, jadi ya, di dalam sebuah hadis beberapa kali sudah saya sampaikan, dijelaskan habibaka haunan ma'asa ayyakuna baqidaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah juga dengan cara yang sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Itulah yang dihadapi dan dirasakan oleh mantan pada saat ini. Kemarin cintanya berlebihan. Sekarang agar tidak kembali, dia juga butuh membenci dengan cara yang berlebihan. Ya, wa baqidaka haunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana. Nah, jadi ya, sekarang kita sudah paham ya, bahwa ekspresi kebencian mantan itu adalah tanda cintanya. Nah, sekarang bagaimana nih membongkar kebencian yang dia usahakan ini terhadap kita agar dia bisa kembali seperti dulu lagi? Semakin besar bangunan tumpukan kebencian yang berhasil dia kumpulkan, satu, dibutuhkan energi yang lebih kan untuk membongkarnya. Ya. Yang kedua, waktunya juga tentu dibutuhkan lebih lama nih. Ketika Anda berusaha untuk membongkar energi kebenciannya ketika masih di sini, tentu tidak akan selama waktu yang Anda butuhkan untuk membongkar kebencian ini ketika kebencian tadi sudah sedemikian besarnya. Ya. Jadi dibongkar satu persatu. Kalau Anda masih bisa berkomunikasi dengan dia, datangi, minta maaf, akui segala kesalahan, dan mencoba menunjukkan
bahwa Anda betul-betul sudah berubah. Ya, belum tentu dia memaafkan juga kan, tetapi paling tidak komitmen Anda untuk berubah bisa dia lihat, bisa dia nilai, menjadi pertimbangan dia apakah akan memaafkan atau tidak ya. Nah, juga seperti yang sangat sering kita bahas, bagaimana kalau kemudian kita pengen berkomunikasi, pengen meyakinkan dia ya, tapi ternyata dia sudah sama sekali tidak mau komunikasi dengan kita. Selalu saya katakan, selalu ada jalan, yakni ketika pintu komunikasi tertutup, kan masih ada pintu doa. Ya, tetapi tadi semakin besar kebenciannya, maka semakin besar juga doa yang harus Anda panjatkan. Semakin lama juga Anda harus memanjatkan doa tadi, hingga kebencian tadi betul-betul sirna di hatinya, menyisakan cinta yang murni kembali. Ya, jadi Paul McCartney itu pernah mengatakan ya, sebuah quote yang sangat indah tentang cinta. Ya, jadi kata Paul, sad isn't sadness, it's happiness in the black jacket. Kesedihan itu sebenarnya bukanlah sebuah kesedihan. Kesedihan itu adalah sesuatu atau kesedihan yang kebahagiaan yang dibungkus dengan jaket berwarna hitam. Jadi dia kebahagiaan tapi pakai jaket berwarna hitam, jadi kelihatannya sebagai sesuatu yang sedih. Cinta juga begitu ya. Kebencian itu adalah cinta yang dibungkus dengan jaket yang berwarna hitam. Ketika selubung jaket itu berhasil Anda buka ya, Anda bersihkan, maka yang tersisa dan akan memancar kembali adalah cinta yang murni. Teruskan berdoa dan yakin dengan doa Anda akan terkabul, bahwa mantan akan kembali kepada Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.